Anjak pun. Mana sih kamu? Hah? Aslinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan panjang umurnya. Amin. Tambah rezekinya. Yang belum menikah cepat menikah. Yang baru sakit tambah lagi. Amin. Tambah lagi. Tambah istri lagi. Ya, pertama-tama sebagai umat yang beriman, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita dipertemukan dalam acara sosialisasi di tengah kesibukan tak, ada yang mungkin waktunya mengurus suaminya, ada yang waktunya mengurus istrinya, ada yang mungkin waktunya turun ke empang dan ke sawah. Akhirnya kita ketemu. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang bukan saja sebagai deklar, bukan saja sebagai suatu wacana, tapi juga sebagai revolusioner sejati yang syafaatnya terus kita nantikan sampai di akhir kelak. Yang terhormat bapak-bapak yang ada di depan, ada yang Budi Budung, anggota DPRD dan ketua PKD, saya kira salah satu tokoh yang cukup populer. Ada sahabat Sariansa, anggota DPRD, Dapil Biroan Suwiko, ada sahabat Senal, sekretaris DPC yang kebetulan satu dapil dengan Sariansa, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Sariansa yang punya rezeki, tapi kelihatan Senal tidak pernah akan menyerah. Saya nggak tahu di depan sahabat Adinda Dr. Yunus Saba yang sore hari ini menjadi reserve person atau narasumber. Saya tadi bisik, kalau tidak telepon bicara turun nanti tidak ada waktu bicara itu, dikurangi nomor bicara tadi, masa kita tambah nomor kurang. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, adinda-adinda, kakak-kakak, senior, junior yang sempat hadir pada sore hari ini. Jadi sebenarnya secara teknis ada beberapa tadi yang disampaikan. Saya hanya mau beberapa klarifikasi karena beliau juga menyampaikan tadi soal, terutama karena di sini banyak guru-guru madrasah ya. Madrasah sebenarnya ini perda dibentuk, dibuat itu pada saat undang-undang pesantren belum dibuat. Tapi sebenarnya dasarnya kalau kita mau lihat di undang-undang nomor 2 tentang sistem pendidikan nasional tahun 89 dan dilanjutkan di PP-nya, PP 28 dan PP 29 itu sudah menjelaskan lebih terang-terang bahwa madrasah adalah pendidikan formal yang diakui sama dengan pendidikan umum lainnya dengan ciri khas keislaman. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuman kita ini orang madrasah, saya merasakan betul karena saya seperti yang disampaikan tadi adindanya, sejak dulu aktif di organisasi pesantren ini, di PDI, mulai dari zaman inti sampai saya jadi sekjen. Jadi saya merasa bahwa salah satu problem dasar yang dihadapi kita sebenarnya orang-orang madrasah itu perasaan minder berhadapan dengan orang-orang lain, apalagi pendidikan umum. Saya sedikit punya pengalaman ketika saya jadi professional koordinator salah satu program namanya DBE, Decentralized Basic Education. Itu khusus satu program yang dibiayai grant yang dibiayai oleh USAID. Itu program untuk meningkatkan kapasitas kompetensi guru madrasah, guru untuk 5 mapel, semua mapel mata pelajaran yang UN.
Saya dengan kekuasaan saya, dengan otoritas saya memaksakan itu masuk madrasah. Saya bilang, kalau kita menggunakan parameter, menggunakan indikator sama dengan sekolah umum, sekolah madrasah tidak akan pernah berkembang. Tunggu, Di Jay. sinilah tantangannya, di sinilah tanggung jawabnya, di sinilah sebenarnya ujiannya kita ketika memperbaiki sekolah. Dan itu terbukti sebenarnya sekolah-sekolah madrasah. Kalau teman-teman tahu sekolah Ibtidaiyah yang di apa nih, yang jalan ke pasar, Hah? Di Barat itu ya? Mana adanya? Oh ini Pak. Ini salah satu madrasah yang dulu program saya itu kembangkan. Program DBE namanya, Decentralized Basic Education. Sekolahnya dulu ini tidak memenuhi kriteria karena siswanya kurang, gurunya kurang. Sebenarnya dari sisi kriteria sekolah yang akan dibantu itu tidak memenuhi syarat. Tapi saya bilang sama staf, tidak boleh tidak, harus masuk. Saya lama dulu berdebat ketika memasukkan sekolahnya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat sekarang, sekolah beliau itu salah satu sekolah inspirasi, bukan saja untuk madrasah tapi juga untuk SD. Bukan saja untuk sekolah-sekolah madrasah tapi juga untuk sekolah-sekolah umum. Kenapa? Salah satu sebenarnya, saya ini cerita soal pendidikan ya, karena saya 8 tahun, 7 tahun lah tepatnya, saya jadi konsultan pendidikan yang tadi itu DBE, Decentralized Basic Education. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kita butuh orang-orang yang punya inisiator. Kita butuh orang yang punya leadership sebenarnya. Nah, beliau ini saya lihat bisa membangun soliditas di antara timnya, dan kemudian satu visi adalah bagaimana memperbaiki sekolah itu. Jadi saya kira sayang sekali sekolah-sekolah dari kabupaten tadi bisa belajar dari madrasah Pinrang Barat ya namanya ya. Iya, ini dari Pinrang Barat. Pinrang Barat. Saya mau juga sekolah-sekolah madrasah Ibtidaiyah bisa belajar dari sana sebenarnya. Jadi tidak perlu studi banding sampai di mana. Karena semua model intervensi, semua pendekatan itu sudah diberikan sebenarnya. Karena seringkali tidak usah jauh Pak, bapak-bapak dan ibu yang sering ikut penataran atau upgrading atau pelatihan, mungkin sudah lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali ikut pelatihan. Tapi faktanya kalau tidak deliver, tidak di follow up, tidak dilanjutkan, konsep itu tinggal di sini. Kita problemnya orang Indonesia di situ sebenarnya, problemnya orang Sulsel di situ, problemnya orang Pinrang di situ. Saya dulu Pak, ketika saya jadi koordinator profesi itu ada banyak sebenarnya guru-guru yang baik di Pinrang. Sampai kita kirim ke Medan melatih, ke Jawa Tengah melatih, ke mana melatih. Tapi saya tanya, kira-kira 2-3 bulan yang saya ketemu mereka, saya bilang gimana? Ya kita nggak dipakai Pak. Padahal ilmu yang diberikan itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Mereka memiliki instrumen, mereka memiliki tools, mereka punya kreativitas untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih kontekstual. Karena pendidikan sekarang kan bukan lagi berpusat ke guru, tapi berpusat ke siswa. Saya pernah ke Amerika satu kali mendatangi satu sekolah. Sekolah itu saya dibawa oleh kepala sekolahnya keliling untuk lihat labnya, laboratorium. Ketika sudah kira-kira sudah 17 itu labnya, saya tanya kepala sekolahnya, kan capek itu keliling kan? Saya utani kepala sekolahnya, siapa labnya penuh? Berapa labnya sekolah bapak? Dia bilang saya tidak tahu. Kenapa ada kepala sekolah tidak tahu jumlah labnya? Dia bilang di sini Pak, setiap kita menemukan potensi anak dan kemudian tidak ada labnya, kita bangunkan lab. Pasti bapak-bapak dan ibu bilang ya karena mereka banyak uang. Tapi dalam banyak pengalaman Pak, uang itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Dan menyelesaikan masalah itu sebenarnya soal kemauan, leadership. Saya banyak sekali contoh sebenarnya
Uang itu ada sebenarnya. Tapi kalau tidak tahu berbuat apa-apa, bingung berbuat apa-apa, tidak ada kemauan. Orang sekarang, Pak, orang selalu bilang, kalau ada uang bisa menyelesaikan masalah. Siapa bilang? Tidak usah jauh. Bupati sekarang, gubernur sekarang, camat sekarang ada uangnya. Pertanyaan, bisa menyelesaikan masalah enggak? Ya enggak juga. Karena ada di situ problem manajemen, ada di situ problem soal proporsional, ada di situ problem prioritas. Seorang pemimpin harus punya di situ. Kalau dia tidak punya prioritas, dia tidak punya skala, dia tidak punya visi, dia tidak punya misi, uang tinggal uang. Tidak ada. Kita sudah terlalu sering memilih pemimpin, tapi kita selalu gagal memanfaatkan pemimpin itu. Sekarang saya mau tanya, saya mau tantang bapak-bapak dari dulu. Salah satu visi-visinya bupati sekarang adalah soal pendidikan yang bermutu. Yang kedua, beasiswa S1, S2, S3. Sekarang pertanyaannya, ada bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tuntut gak? Ya pasti tidak bisa. Mama tak dianu. Sekarang pertanyaan itu apa kita memilih? Hubungan antara pemimpin dengan konstituen itu harus hubungan setara, hubungan equal. Ada tanggung jawabnya di sini. Pemimpin itu, Pak, bapak-bapak dan ibu, apalagi pemimpin politik, itu tidak boleh dibiarkan dia berada di zona nyamannya. Ini anggota DPR, jangan dibiarkan Pak berada di zona nyamannya. Karena kenapa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memilih dia. Ambil nomor handphonenya, kalau perlu tiap hari telepon dia, bagaimana, dan seterusnya. Pemimpin politik Indonesia itu tidak boleh dibiarkan dia mengabaikan kita. Semakin kita membiarkan, semakin dia masa bodoh. Dan siapa yang bisa disalahkan? Tidak ada yang bisa disalahkan, kita semua. Siapa yang memilih? Kita yang memilih. Di sinilah tanggung jawab bapak-bapak dan ibu sebagai masyarakat sipil. Jangan mengeluh. Iya namanya waktu dong, kasih tunasa caleg. Mampu dia bapak dikaji. Dia kurang waktu tu kasih dia di nomor handphone. Namun kacau tu ada di tolong buka. Maka itu caleg kasih tunasa masyarakat. Dia kapal jangan bilang. Pura dia le lipat, pura dia le sujada, pura dia le timbuna, pura dia le amplop. Sisa dia tadi panggil dan kurang suara kacau tu. Itu terjadi. Dan di kita itu masalahnya. Tapi kita tidak mau keluar dari problem itu. Kita sendiri yang secara tidak sadar menyandra diri kita. Karena kenapa? Ketika ada yang kita sudah pilih dan sudah terpilih, kadang-kadang masa bodoh kita masih iri nanti. Akhirnya malah masih iri ikut doi. Yang penting bukan kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat tanggung jawab. Tidak bisa. Suka tidak suka. Disitulah juga kenapa saya bilang sama teman-teman, PKB hadir. Karena ini politik itu soal kehadiran. Dia itu cuma kada di logo kita itu. Melo ini tetap maka peduli moga, melo moga, mari kalinya. Itu masalah kadang-kadang problem melo yang kalinya curhat. Karena anggota DPR, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya menjelaskan bahwa Taniato itu pada penggadaian. Maka dia mengatasi masalah tanpa masalah. Dia nak masalah tak masalah saya kasih dekton mulai kasih dekton apa ada Superman. Dia juga punya otoritas yang terbatas, sangat terbatas. Jadi sekali lagi kenapa saya itu makanya setiap acara sebenarnya saya lebih banyak pada pendidikan politik membangun kesadaran bahwa istilahnya kalau dia bodoh pun tidak ingin jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya. Saya percaya bahwa di sini kan tidak jadi karena di sini anggota manapun kuno itu. Tapi penting ini bapak-bapak dan ibu-ibu tularkan, adik-adik semua tularkan ke yang lain. Karena kalau begini situasinya, itu politik tidak pernah sehat. Saling menyalahkan. Masyarakat menyalahkan politisi, politisi menyalahkan masyarakat. Padahal politik, orang bapak-bapak dan ibu-ibu kalau menjadi guru kan lewati proses. Ada namanya pendidikan guru. Pendidikan guru kan. Mau jadi apa? Mau jadi dokter, ada pendidikan dokter. Mau jadi politisi,
politisi apa coba pendidikannya? Enggak ada. Pendidikannya politisi itu apa? Masyarakat. Semakin dia punya kemampuan mengasah, kemampuan untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat, di situ dia akan menjadi politisi yang baik. Jadi politisi itu adalah sebenarnya profesi suci, profesi mulia. Jadi jembatan kan itu jadi politisi, menjadi bridging, jembatan, fasilitator, memperjuangkan kepentingan orang. Kadang-kadang kepentingannya sendiri terabaikan. Iya kan? Iya kok, kayak kapan ini? Bulan lalu misalnya, di mana itu kemarin? Di Betek misalnya. Saya reses, ada Jali, ada Halim Bado waktu itu. Ada dua juga anggota DPR. Coba dengar harapannya masyarakat. Mulai jembatan sampai Al-Quran. Nah kalau jembatan itu masih bisa ditanggalkan di APBD. Tapi kalau Al-Quran pasti uang pribadi. Rebana, senso, kayu, kan tidak mungkin dianggarkan. Pakai apa coba? Pakai uang pribadi. Dan kadang-kadang masyarakat tidak mau tahu. Pokoknya ya kalau tadi perkomenya 2.000. Padahal sebenarnya tidak juga sebenarnya. Kenapa? Karena kebetulan politisi punya kemauan untuk membantu orang lain. Terasa di sini. Nah makanya itu jangan heran bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada anggota DPR setelah terpilih nanya nih. Susah dideteksi lagi mana orang. Karena tanggung jawabnya itu tidak ada, ditanggi. Satu mungkin dia takut pada janji-janjinya. Apa itu politisi? Salah satu kelemahan NATO. Kadang-kadang cuma janji, namun dia gagal jembatan, namun dia gagal salon, dia itu mampu jembatan. Orang jagoan itu. Namun dia gagal tasik, meloto maka go pelabuhan. Sangi jagoan. Kan bapak-bapak dan ibu, mungkin lebih banyak adik-adik di sini seperti beliau. Ingat gak dulu namanya Samsudin Manja, sedot yang kaya. Ya kan? Melona beda eselon atau eselon 3 ke eselon 4. Ya. Jadi situasi yang kita hadapi bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini, apalagi bapak-bapak dan ibu di sini rata-rata punya istilahnya kalau di masyarakat punya pengaruh lah sebenarnya. Jadi kita ini penting menjelaskan pada masyarakat. Memang melelahkan, capek sebenarnya. Saya beritahu teman-teman bapak-bapak, kalau saya mau masang foto, ngapain saya pertemuan begini? Foto-foto saja saya store, saya ambil uangnya selesai. Macam besi pemilu kasih untung. Iya kan? Untuk apa sih bagi-bagi uang? Karena kenapa? Itu kan ada tanggung jawab. Saya mau beritahu teman-teman di sini, saya mau beritahu Haji Ali, saya mau beritahu Sariaka, saya mau beritahu di Palang, saya mau beritahu Halim Bado, bahwa ber-PKB itu bukan hanya tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. PKB ini didirikan oleh ulama. Ini bukan partai ecek-ecek. Banyak bebannya sebenarnya, bukan hanya sekadar beban dunia, ini beban akhirat. Jadi tidak salah kalau tagline-nya itu rahmatan lil alamin, kita wujudkan, kita tunaikan. Makanya saya bilang saya ada di sini apa coba? Saya bayar utang sama kita semua yang telah memilih saya dan telah mendoakan saya. Iya makanan rokok lagi, banyak makanan medan mau pecah pacek.